مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مكتحم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah salamati dinina dunyana ukhrana biniyati du'al qabul jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi ya wa ikhwanul anbiya al-mursalin wal awliya was-salihin wal ulama min as-sunnah wal mukhlisin wa jami'il syarikil ladina mahadina jadadina jadadina masyayikhina muallimina wa nahsana arwah sayyidina khadijah al-kubra aisyah radhiyallahu anha sabi rasulina min asyrafil mubasysyirin wa bin sayyidil madinah wa jami'il على روح سيد الإمام مهاجر أحمد بن سيدنا الربيع المقدم محمد بن علي بعلي روح سادات الأنبياء المشارق الأرض المغاربة ثم إلى روح سيبرات بدون سبق سيد بلد سيدنا سيبرات بدون سيد الحمد ويسن محمد بن سيدنا عباس الملك الملك الحسني وإلى نوح سيد عباس الملك الملك الحسني ما إلى أرواح الحبيب عبد القادر وصولي وفضل المشايخ ما إلى أرواح معلمينا ومشايخنا ومعلمينا موكي جي محمد مسؤول عن الرمي في الوفود الموكي بدين الحمد لله وموكي جي وسلم وفضل المشايخ وسلم وسلم وفضل المشايخ من الأرواح سيد وسلم وفضل المشايخ الله يغفر لهم ويرحمهم ويبارك لهم الله يتوشم برحمة المغفرة يختم لنا بالحسنى فيه خير أن الله يكفينا شر الفتن والمحن والبالي ما ظهر منه أن الله يكفينا شر الظالمين والحاسدين والمدين أن الله يرزقنا السلامة والعافية في الدنيا والدنيا الآخرة ونسأل وصالح يعني نصلي إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rekan-rekan jamaah yang saya hormati, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari yang lalu kita telah melewati pergantian tahun baru Hijriah. Saat ini kita memasuki tahun 1444 Hijriah. Tentunya ketika kita melewati pergantian tahun, harapan kita sebagaimana doa yang kita panjatkan di akhir tahun dan awal tahun,
Semoga apa yang kita lakukan selama tahun yang telah kita lewati tahun lalu berupa hal-hal yang diridhoi oleh Allah SWT, perbuatan yang mengandung kebaikan benar-benar diterima oleh Allah SWT. Sebagai manusia biasa pasti kita juga melakukan sengaja atau tidak sengaja perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Kita masih melakukan maksiat, kesalahan, kekeliruan, dosa. Tentunya harapan kita semoga dimaghfirah, diampuni oleh Allah SWT. Dan kita minta di tahun ini Allah SWT memberikan kita taufik hidayah serta inayah, pertolongan lahir maupun batin, sehingga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan amal soleh, perbuatan baik kita, sampai saatnya nanti ajal menjemput kita dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena kenapa kita kok mohon kepada Allah agar waktu-waktu yang kita lalui ini bisa kita isi, kita warnai dengan amal perbuatan yang diridhai oleh Allah SWT. Karena waktu yang kita lalui atau kita mengenal dengan istilah usia, umur kita, ini semuanya akan dihisab, dipertanyakan oleh Allah. Jadi tidak main-main ya waktu, detik demi detik yang kita lalui ini adalah pemberian Allah, ini adalah anugerah Allah, sehingga pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita kelak dihisab, yang pertama kali adalah an umri, tentang umur kita. Fima afnah, untuk apa umur kita? Nyata waktu yang satu hari 24 jam ini benar-benar besok dihisab oleh Allah SWT. Dan kita harus mempertanggungjawabkan itu. Ini termasuk bagian dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini yang akan dihisab oleh Allah SWT. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, akan kami hidupkan orang-orang yang mati. Bukan hanya dihidupkan, tapi dimintai pertanggungjawaban tentang apa? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, apa yang telah kita lakukan, yang telah lalu, dan asar, jejak-jejak kita, dan semuanya itu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, tercatat dengan terperinci. Ahsayna itu berarti tidak ada satu pun yang terlewatkan, satu titik pun itu tidak akan terlewatkan. Ya Allah, kita kadang-kadang melewati pergantian tahun seperti biasa-biasa saja ya. Padahal ini pengingat bagi kita ya. Apalagi waktu yang kita lalui ini tidak bisa kita hentikan. Kelihatannya kita diam sekalipun tetap waktu ini berjalan. Makanya sampai Al-Imam Asy-Syafi'i menggambarkan kehidupan di dunia ini seperti orang naik perahu. Wa inna la fid dunya karaqibin lujjah. Orang hidup di dunia ini seperti naik perahu. Nadunnu qu'udan wa zamanu bina yusri. Kelihatannya kita duduk diam, tidak beraktivitas, tapi perahu ini terus berjalan.
zaman akan atau waktu ini membawa kita terus berjalan. Alaisa minal khusran anna layaliyan tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri. Maka begitu meruginya kita berjalan atau kita melewati waktu kita tanpa manfaat, sedangkan umur wa tuhsabu min umri, umur kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya manajemen waktu ini penting. Waktu yang sekiranya kelak di akhirat kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama kita mengajari kita supaya usia waktu yang kita lalui ini bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka kita harus mewarnai waktu-waktu niki paling tidak untuk 4 hal. Yang pertama, kita harus mengalokasikan waktu kita untuk sa'atun yunaji fiha rabbah. Waktu harus dialokasikan untuk yunaji fiha rabbah, bermunajat di dalam waktu tersebut kepada Tuhan, kepada Allah. Ya. Harus ada waktu-waktu yang kita gunakan untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, gampangannya untuk ibadah lah. Ya, untuk ibadah. Apalagi Allah SWT menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi menungso hidup di dunia ini untuk beribadah. Jadi ibadah ini bukan untuk akhirat, ibadah ini bukan untuk surga, ibadah ini bukan untuk menghindari neraka. Ibadah ini memang untuk hidup ini memang untuk ibadah. Jadi walaupun tidak ada surga, tidak ada neraka pun orang wajib beribadah ketika diberi kesempatan hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada waktu yang kita sisihkan untuk ibadah. Semakin bertambah umur, maka kuantitas dan kualitas ibadah kita semakin meningkat. Kalau dulu masih muda, ya sholat itu 5 waktu nyel wis rasanya wis koyok cukup. Nah, sekarang sudah bertambah umur, harus diupayakan ditambah dengan sholat-sholat sunnah, minimal qobliyah ba'diyah. Kalau perlu kita istiqomah tahajud duha. Ini harus ada ini. Punya orang yang selama hidup kok tidak beribadah atau ibadahnya kurang, maka pasti besok dan akhirat tidak bisa mempertanggungjawabkan akan umurnya. Jadi ini masih dihisab umur saja sudah. Ini belum dihisab bagaimana cara ibadahnya ini. Ini umurnya tok dihisab. Kita ibadah ini insya Allah ya, kita sering hitung-hitungan dulu ya. Ibadah sebenarnya Allah, kalau kita berbicara ibadah ini ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditetapkan dengan syariat semacam sholat, ya, puasa, haji, misalnya. Sebenarnya ibadah kita ini kan tidak begitu banyak ya. Ibadah kita ini begitu ringan sebenarnya. Tidak ada ibadah yang berat itu. Salah satu contoh ibadah yang paling utama yaitu ibadah sholat. Ibadah sholat ini ibadah yang paling istimewa. Ya.
Karena ibadah sholat ini disebutkan awwaluma yuhasabu, yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata ibadah sholat yang paling utama, ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah, bahkan ibadah sholat ini akan menentukan nasib kita besok di akhirat. Fa idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau sholat kita baik, maka ibadah kita yang lain itu dinilai baik oleh Allah. Kalau sholat kita tidak baik, rusak, maka dinilai ibadah yang lain dinilai tidak baik oleh Allah. Bahkan ibadah sholat kita juga menentukan idza saluhat faqad aflah. Kalau sholatnya dinilai baik oleh Allah, maka dia akan selamat besok di akhirat. Idza fasadat khaba wa khasira. Kalau sholatnya dinilai tidak baik, maka dia akan celaka dan merugi kelak di akhirat. Jadi sholat ini adalah ibadah sebagai barometer kebaikan ibadah-ibadah yang lain. Tolak ukur kebaikan-kebaikan ibadah yang lain itu ada di sholat. Kalau kita pikir-pikir, sholat kita begitu ringan. Pelaksanaan sholat ini sangat ringan. Kita bisa merasakan bahwa sholat ini tidak ada yang berat. Gerakan sholat semuanya itu sesuai dengan kontur tubuh kita. Tidak ada yang melawan kontur tubuh kita. Saya tidak pernah melihat orang sholat sampai kesakitan, sholat sampai meyek-meyek, menggeh-menggeh, sampai ngeden-ngeden, tidak ada. Sholat semuanya bisa dilakukan dengan ringan. Durasi sholat juga tidak panjang. Paling satu kali sholat berapa menit? Paling 10 menit. 10 menit dikali 5, hanya 50 menit. Bayangkan, sholat yang ibadah utama itu loh, sama Allah masih diberikan banyak kemudahan. Gerakannya juga tidak sulit, itu pun kalau mampu. Ketika tidak mampu, boleh meninggalkan gerakan-gerakan itu. Ketika orang tidak mampu berdiri, dia boleh duduk. Ketika tidak mampu duduk, dia boleh berbaring. Ketika tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dia boleh dengan gerakan apapun, bahkan hanya sekedar mantuk-mantuk untuk sholat. Wong isone mek mantuk tok itu juga tidak apa-apa. Bahkan sholat dengan berkedip pun, dengan isyarah kedipan pun itu juga boleh. Sah wong isone mek kedip tok. Ya. Nek gak iso kedip baru dipendem, nggih, selak mambu ya. Artinya ini kan ringan. Tidak memaksakan. Iya. Terus durasi waktunya pendek, pilihan waktunya banyak. Ya kan, memang ada waktu afdol, tapi kan ada waktu ikhtiar, waktu pilihan. Sholat isya itu bisa sampai menjelang subuh. Ya, sholat subuh sampai matahari terbit. Sholat duhur sampai masuknya waktu asar dan seterusnya. Ada pilihan, ringan, dan bisa dilakukan dimanapun. Tidak harus di masjid, ya, bahkan di seluruh di atas permukaan bumi ini orang bisa sholat dimanapun. Bahkan tanah pun itu menjadi suci untuk sholat. Nggak perlu sajadah, suci, ya. Asalkan tidak nampak najis secara ain, secara nampak atau secara bendanya kelihatan, sudah tidak najis, dihukumi tidak najis. Ya. Ini loh, sholat begitu mudah, begitu ringan. Sholat cuma 50 menit, padahal kita hidup 24 jam. 24 jam 50 menit tidak sampai 1 jam. Berarti kalau di prosentase dalam 24 jam ini tidak sampai 5%. 24 jam 10%-nya 2,4. 5%-nya 1,2. Masih 1 jam lebih 5%. Sedangkan kita sholat tidak sampai 1 jam, cuma 50 menit. Berarti kan tidak sampai 5%.
Kalau di total dalam kehidupan kita yang namanya sholat ini sangat sedikit sekali sebenarnya. Tidak sampai 5% kan. Umur kita misalnya 60 tahun saat ini. 60 tahun 5%-nya berapa? Cuma 3 tahun. Berarti orang umur 60 tahun itu sholatnya tidak sampai 3 tahun. Itu pun kalau diasumsikan dia sholat mulai bayi sampai umur swidak. Lahir jam 10 isuk duhur wis sholat. Sampai umur 60 tahun tidak ada putusnya. Itu bisa dipastikan kurang dari 3 tahun. Rek ono wong sholat mulai bayi sampai umur swidak pasti masih kurang dari 3 tahun. Kan kurang dari 5%. Bayangkan. Ya. Apalagi kalau sholatnya kait pensiun, kait sholat. Kan ada ya. Alhamdulillah sakjane bapakmu pensiun gelem sholat saiki lho. Sholate ngenteni pensiun iki ya apa? Sing sholat mulai bayi sampai umur swidak itu lho gak sampai 3 tahun. Lah rek sholate mari pensiun ya apa? Ya, ada lagi yang alhamdulillah sono hikmahe bapakmu kena stroke saiki gelem sholat. Sholate ngenteni kena stroke bareng ini. Lho ini kalau kita pikir-pikir sebenarnya Allah ini Masya Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pemberi Rahmat ya. Sholat yang dikatakan ibadah yang paling utama ketika kita laksanakan dengan sungguh-sungguh itu bisa mengcover seluruh kebaikan dalam kehidupan kita ya. Makanya sebenarnya kunci hidup kita ini sholat ya sebenarnya. Allah itu sudah memberikan kunci dalam kehidupan kita. Wis talah, pin selamat sholat jogon wis. Bahkan dengan sholat ini dipastikan kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kok ada orang yang lahirianya sholat dia masih melakukan fahsya wal munkar, ya berarti sholatnya yang belum beres, berarti sholatnya yang belum bagus. Kalau sholatnya benar, sholatnya baik, pasti itu, karena yang jamin Allah. Inna sholata tanha anil fahsya, itu Allah yang menjamin ya. Dan itu pasti duduk inna sholata insya Allah tanha anil fahsya wal munkar gano. Iki pasti kok. Gak ada insya Allah, pasti ini Allah yang menjamin ya. Makanya sering guru-guru kita saja wong Islam itu enak saja wis rumatan sholatmu wis beres kabeh wis urusan dunia akhirat. Allah akan menjadikan dengan kita sholat sungguh-sungguh, Allah akan menjadikan kita mudah, ringan, enteng, gampang melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Dengan sholat yang sungguh-sungguh Allah akan bisa menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, baik dipandang dari kacamata sosial masyarakat, lebih-lebih tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya paling tidak saatun yunaji fiha robba ini, yaitu kita menjaga benar-benar kualitas sholat kita. Ya, saya sendiri belum dikatakan orang yang melaksanakan sholat dengan baik. Saya masih terus berjuang memperbaiki sholat. Ya, kita sama-sama lah ya. Kita sama-sama memperbaiki sholat kita. Mungkin dari sisi syariatnya ada yang kurang, dari sisi kekhusyuannya lah ini wis iki sakit sing kurang ini kekhusyuan ini ya. Ya, karena zaman semakin akhir itu semakin susah orang itu untuk sholat khusyuk. Nah, urusannya terlalu akeh, sing didelok terlalu akeh, sing dipikir terlalu akeh.
Lu ya kan, dengan adanya media sosial ini Masya Allah, kabeh mlebu di otak kita. Ya. Kabeh mlebu di otak kita, kok mau coba di daerah kono, ono peristiwa ini mikir. Ono apa didik sing viral mikir. Mlebu otak kita ini. Brigadir J ini mlebu otak kita ini. Padahal kene lho gak melok-melok. Gak ngurusi pun ya gak apa-apa. Gak melok mikir lho gak apa-apa. Tapi dipikir. Bahan diskusi, lapo. Bapak ngono ya. Wis ana sing ngurusi. Tapi kan itulah menungso zaman saiki. Saya bisa bayangkan nih zaman biyen itu dengan keterbatasan media sosial, apalagi wong desa-desa kono mungkin karo dunia macam-macam sehingga sholat itu lebih mudah khusyuk. Utek iku gak kelebon macam-macam lah kita Masya Allah. Di grup balak-balik share opo sih malah mlebu utek. Gak diwaca iku ya apa diwaca ya wis kadung mlebu ya dadi pikiran ngono ya. Mane gak gampang khusyuk wong saiki ngene ya Allah. Manggone ndek Malang gak tau nang ndi pikirane sak donya. Sak donya dipikir kabeh. Mane jare Gus Bahak saiki akeh wong daerah tapi gayane koyo tokoh nasional kabeh dipikir ngono ya. Ya gara-gara media sosial iki kabeh koyo tokoh nasional. Sembarang dikomentari. Wong Malang gak melu urusan apa-apa, Jakarta dikomentari. Wah, luar negeri dikomentari. Ya wis zamannya sudah ya. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, ya. Kita minta semoga sholat kita semakin tambah umur semakin baik ya. Saya itu kadang-kadang benar saya susah. Dan ya Allah, kok angel sih khusyuk ini. Ini belum dilihat sholat dari sisi apa ya? Dari sisi syariat mungkin kita ada yang kurang. Dari sisi adab, adab ini etika kita. Sholat ini ngadep Gusti Allah. Tapi kita ini sering tidak beretika di dalam menghadap Allah. Ya. Dari segi mungkin pakaian, dari segi penampilan. Kadang-kadang kita ya Allah, saya naik dewi. Padahal kate ketemu diabana-bani ketemu wong penting ngono ae wis sekedar wali kota ngono. Waduh bingung. Nyilih jas. Waduh rek perlu. Pakaiane ditotok, tapi kita sering menghadap Allah wis pokoknya nutup aurat. Ya memang tidak apa-apa dari segi syariat ya, tapi kalau dari sisi adab makanya para sahabat itu kalau mau sholat itu Masya Allah ya, beliau ini merasakan ya bahwa sholat ini benar-benar menghadap zat yang maha segalanya ya. Krungu adzan tok nderdek pisan, waduh koyo diceluk ya, karena merasakan bahwa yang manggil ini adalah Allah wis nderdek atine. Wudu tok wis nangis nderdek. Ya. Kita kan tidak seperti itu ya, ya Allah. Ya. Apalagi sampai ketika sholat Allahu Akbar digambarkan kal ajsad bila arwah, seperti jasad-jasad tanpa ruh. Begitu khusyuknya karena menghadap Allah Subhanahu wa taala, merasakan menghadap siapa saya sekarang ini. Itu benar-benar dirasakan. Kalau kita kan enggak masih ya wis pokok ngelakoni kewajiban. Makanya sholat itu seakan-akan jadi beban. Akhir mari sholat atine lega. Alhamdulillah lega. Mari sholat enteng aku ngono. Gak sholat iki opo sih koyo beban berat. Padahal kalau Rasulullah sholat ini menjadi hiburan, bahkan sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ya, jadi kangen ketika mendengar adzan rasanya seperti bahagia. Ya, sampai apa? Rasulullah SAW merasakan bahwa sholat ini sebagai qurrati aini kata Rasulullah. Ini sholat ini menjadi penghibur hati.
Kalau kita kan sholat jadi beban, tapi ini lumayan ya, daripada orang tidak punya beban sama sekali. Gak sholat tapi enteng hati ini, ya ini bahaya ya. Kita lumayan lah wis ya, lumayan sholat masih menjadi beban. Sehingga kadang-kadang kita merasa berat ya. Kok krungu adzan asar cepet deh yo ngono. Anjene beban. Sik tas dhuwur moro-moro asar ngono. Mbek kancane dielingno, kon salat dhuwur mau 2:30 mesti ae. Wong salat dhuwur mau 2:30 ya mesti ae cepet moro-moro asar. Wong salat dhuwure 2:30. Iso-iso salam adzan niku ya. Ya, ini ya. Tapi itulah ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bener saya juga cita-cita sampai sekarang ya Allah kepingin menikmati sholat, kepingin kapan sholat ini menjadi penghibur kita, menjadi hiburan kita, bukan menjadi beban kita. Kapan kita itu sholat dengan nikmat, sholat itu dengan khusyuk ya. Tandanya orang yang menikmati, merasakan nikmatnya sholat, ya sholat tidak kesusu kan akhirnya. Ya seperti kita menikmati kumpul ambek konco, ambek dulur, ambek keluarga makan-makan. Nah, kan kita kepingin durasinya kan lama kan ya, gak kroso. Kadang lu moro-moro wis jam-jam ini rek saking senengi. Ya. Kalau kita kan masih ndak sholat jadi beban. Sehingga ono imam surate dawa-dawa gregeten duk sopo niki rek ngono. Dawane sing ngono ya. Wulu ae kok gandang mar. Ya Allah, ya. Dan saya cerita ini bukan menceritakan siapa-siapa, saya menceritakan diri saya sendiri. Benar, saya kepingin. Ya Allah, semoga sebelum ajal menjemput, sebelum mati, ya Allah, mbok kula diparingi kesempatan saged menikmati sholat. Ibadah ini yang pertama, yang utama ini. Ya. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Dan dalam sholat ini, masya Allah ya. Sholat ini tanpa kita meminta sesuatu pun, ya, di situ sudah Allah memberikan banyak, ya. Makanya orang kalau ada hajat itu, ya wis gawe sholat, wasta'inu bis sabri wassalah. Kita mohon pertolongan Allah itu gawe sholat, wis pokoknya sholat hajat, wis Allah tahu hajat kita, ya. Bahkan di dalam sholat itu ada posisi yang paling dekat-dekatnya hamba kepada Allah, kepada Rabb-nya, yaitu ketika sholat dan dalam kondisi sujud. Itulah ya, sudah ndak ada, sudah posisi menungso sing paling cedek nang Gusti Allah melebihi sujud itu ndak ada. Sujud inilah ya posisi kita dekat dengan Allah, sehingga ketika kita sujud hati kita bisa memohon apapun hajat kita ya. Da sa'atun yunaji fiha rabbah ya. Makanya ini juga merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan bertambahnya umur, Allah itu mengurangi kenikmatan-kenikmatan duniawi kita, supaya kita ini bertambah bertambah, ibarat sholat itu bertambah khusyuk, mudah khusyuk ya. Itu maksudnya Allah, kita bertambah tua sama Allah dikurangi kenikmatan dunia ya. Nisbati wong tambah tua itu makannya tambah sedikit ya kan, terus keinginan untuk macam-macam sudah berkurang ya, sekate ngelencer ado-ado wis wegah, wis boyok, wis gampang masuk angin, wis akhirnya berkurang ya. Kecuali nek dijak umroh atau haji ngono masih tuwek-tuwek ya semangat ya. Tapi nek dijak dolen kadang malas wong tuwek-tuwek. Gak ono kepentingan. Mbah, mlaku-mlaku Mbah nang ndile Borobudur. Aduh, wis budal dhewe yang Borobudur. Ado-ado nang Jawa Tengah ndelok watu wis suka. Mobilku anyar li.
anu Mbah mobilku anyar Bang. Iya mobilmu anyar, boyokku sing lawas iki. Mobil anyar, nek boyok lawas ya padha wae. Ya sudah berkurang. Ya. Nikmat-nikmat duniawi itu dikurangi memang sama Allah. Tubuh mulai diberi kelemahan, lemah, rentan, gampang loro. Itu supaya apa sih? Wis bahasa gampangane cek gak pencilaan ayamu wis ndek, saya wis ibadah ngono lho. Sebenarnya seperti itu maksudnya. Kita jangan terus aduh apa rek awak iki kok tambah remek ya mesti ae wong tambah tuwek tambah sehat ngono. Ya wis nggih, cek gak tambah nakal tambah tuwek tambah ndablek ngono kan ndak. Ya supaya tambah meneng, tambah ya, itu memang tujuannya Allah itu rahmat loh, rahmatnya Allah loh. Dan ora wong tambah tuwek tambah digawe kuat ngono waduh tambah ndablek tambane. Tambah wangel tuturane tambah. Sing cilik enak dicewir lah, sing tuwek masuk kada dicewir ya. Ya makanya alhamdulillah wis dinikmati aja ya. Ini nisbate brai wis wong tuwek gak patek brai. Ya kan berkurang. Wis gak ngurus tren-tren wis trene opo wis gak ngurus. Mbah ono model celana anyar, Mbah. Jenenge celana potelot ngono. Kawin dhewe wis aku sarungan naik wis awak beser kena celana potelot wis tambah nyoploki tambah kangelan wis sarung enak wis gaen-gaenane yo gelis yo isis yo. Nah, ini saatun yunaji fiha rabbah nomor 1. Yang nomor 2 saatun yuhasabu fiha nafsah. Harus ada waktu yang kita sisihkan untuk muhasabah. Muhasabah itu apa sih? Muhasabah itu upaya kita untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita dan untuk mengoreksi perjalanan yang akan kita lalui. Ya. Makanya wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kita menengok ke belakang tapi untuk kepentingan lihat, kepentingan ke depan. Jadi muhasabah ini penting ya, karena menungso tidak ada yang sempurna. Apalagi manusia ini memang selalu berkembang. Ya. Sekarang kehidupan manusia bisa kita rasakan, terus ada perkembangan kan. Dari segi teknologi saja tidak ada berhentinya kan, terus ada teknologi baru terus ini akan lebih tambah canggih. Ini manusia memang berkembang sehingga manusia ini memang sudah selayaknya selalu berorientasi untuk memperbaiki kualitas hidupnya dari waktu ke waktu, dan itu tidak bisa tanpa evaluasi, menengok ke belakang, mengevaluasi perjalanan hidup untuk kepentingan apa yang akan kita jalani ke depan. Lah evaluasi ini tidak mungkin kita lalui tanpa ilmu. Ya gampangane muhasabah itu dengan ngaji. Bukan hanya dengan silo merenung perjalanan hidupnya, bukan hanya dengan silo. Ya, silo memang butuh, penting, cuma dengan ngaji. Nek silo tok gak oleh. Silo tok mengingat perjalanan hidupnya. Akhirnya tanpa ilmu sambat. Nasib. Kok nasib ya? Ya harus dengan ilmu. Ngaji. Saya sendiri Masya Allah. Ya, kalau Allah memberikan kesempatan saya juga kepingin ngaji. Ternyata tidak ada. Puncak ilmu itu tidak ada bagi kita manusia, tidak ada. Gak ono wong sing, iku ilmune mentok, gak ono. Tidak ada. Allah itu punya ilmu yang sangat luas sekali. Lau kanal bahru midadan
li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan ini dijadikan tinta oleh Allah untuk menulis kalimat hikmah-hikmah dari kalimat Allah, ya, untuk menulis apa yang terkandung dalam kalimat-kalimatnya Allah, pasti lautan ini akan habis airnya, sedangkan ilmu Allah belum selesai tertulis semuanya. Dari sini saja menunjukkan bahwa tidak ada ilmu mentok, itu tidak ada. Rasulullah SAW sendiri yang dikatakan sebagai Madinatul Ilm, Rasulullah itu kotanya ilmu, duduk gudangi ilmu loh, duduk pabrik ilmu. Kita sering melihat orang yang alim, wah itu gudangi ilmu itu, wah itu pabrik ilmu, hanya sekedar gudang, pabrik gudang lah. Dari kota itu ono alun-alune, ono pabrike, ono opone ae, perumahane, ono sembarang fasilitas lengkap kota itu. Rasulullah itu Madinatul Ilm. Itu pun oleh Allah masih diperintahkan kul rabbi wa kul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman. Tambahkanlah aku ilmu. Rasulullah itu loh masih berdoa rabbi zidni ilman. Loh iya. Apalagi kita gitu loh. Ya, kadang-kadang ada orang yang merasa sudah cukup ilmunya. Tidak ada sebenarnya ya. Saya kalau ditanya, saya kalau punya kesempatan iso ngaji meneh, kepingin ngaji. Karena ternyata setelah kita mengkaji, apa yang saya sampaikan ini belum tentu berhenti di sini kebenaran, enggak. Mungkin ketika saya baca kitab, mendengarkan ceramah atau nasihat para ulama, apa yang pernah saya sampaikan itu ada yang lebih baik, atau bahkan mungkin ini untuk saat ini mungkin benar, tapi pada satu tahapan ini mungkin sudah tidak benar lagi, harus ada pemahaman lagi dan terus berkembang. Makanya kita tidak boleh berhenti mencari ilmu sampai tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat, sampai mati pun kita harus ngaji. Saya sendiri juga momen-momen seperti ini juga saya niatkan saya sendiri ngaji. Kadang-kadang ketika mau ngaji gini saya mutolaah mendapatkan pemahaman baru. Masya Allah, ini ya tiba ya Allah. Loh, banyak ilmu itu tidak berhenti di sini ilmu. Ya. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri orang yang sudah kita tahu sejarahnya. Imam Syafi'i ini alim alama, ya, termasuk mujtahid, termasuk orang yang bisa berijtihad, termasuk imam mujtahid. Itu pun pernah mengatakan kullama zada ilmi araftu jahli. Setiap aku tambah ilmu tambah bodoh. Ini Imam Syafi'i loh, ini merasa tambah bodoh, artinya haus terus mencari ilmu. Padahal Imam Syafi'i umur 7 tahun apal Quran 30 juz. 2 tahun kemudian apal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik di luar kepala. Ya. Jadi Imam Syafi'i ngaji ke Imam Malik itu sudah hafal kitabnya. Saat dulu ngaji kitabnya hafal. Ya. Sehingga ngaji kagak kitab. Nang Imam Malik loh. Mau apa? Saya mau ngaji Imam Malik. Kagak kitab, samun hafal kula. Oh, Imam Syafi'i. Mulane sing gawe kitab iki kira-kira hafal kabeh kira-kira. Siapa lagi kira-kira insyaallah ya. Kayak Imam Syafi'i. Ya Allah, ya. Kayak Cabi'i berarti ya. Ini itu saja merasa bodoh, artinya tidak pernah berhenti. Imam Syafi'i tidak pernah berhenti mengaji. Bahkan beliau ini senang berdebat dan berharap kebenaran itu bukan muncul dari dirinya, tapi muncul dari orang yang diajak berdebat. Loh iya, Imam Syafi'i pernah, aku senang debat, cuma aku berharap debat ini kebenarannya nanti muncul dari musuh debatku. Kalau kebenaran muncul dari aku, berarti kan is ilmuku isan. Aku sing menang berarti wis gak tambah ilmu aku sing menang aku kok. Tapi kalau kebenaran itu muncul dari lawan debatku, berarti aku tambah
tambah ilmu. Seperti itu sampean. Masya Allah ya. Makanya ayo kita semangat ngaji. Saya sendiri juga ya kita belajar bareng-bareng lah. Saya sendiri dalam menyampaikan ini juga melalui proses belajar. Dan saya juga berharap ketika mau menyampaikan ini saya mendapatkan tambahan ilmu, tambahan pemahaman. Sehingga kita bisa tambah ya, dengan majelis ini kita bisa sama-sama tambah ilmu, tambah pemahaman. Karena tidak ada, ilmu mentok itu tidak ada. Jangan sekali-kali kita merasa mentok ilmu nih. Kadang-kadang iso pimpin tahlil ngono wis gak gelem ngaji. Ngono iso pimpin tahlil tok wis gak gelem ngaji, ya Allah ya. Wis iya waduh sih ilmune ngono ya. Ini bener loh ya. Ngaji ini ndak boleh ya, ndak boleh ditinggalkan ya, sampai kapanpun ya. Makanya dulu termasuk pesan dari Abuya ya, Siti Dahlan, guru kita, orang tua kita ya seperti itu kepada kita gitu loh. Kon besok Mas yo tah dadi opo ele yo kudu duwe guru. Artinya kudu mau ngaji. Ngajilah. Saya sendiri juga masih kurang, saya sendiri kurang ya. Kurang buka-buka kitab kadang wis waktu nih ini. Makanya ada saat-saatnya saya tuh kadang kepingin mek ngaji tok ya aku wis gak ngurusi sembarang wis sing nemoni tamu sing iki wis kesuwen wis kakean wisan wis enak wis maca kitab engko metu-metu ngaji ngene ae engko mari wis mlebu meneh golek ilmu wis rasanya kepingin mencari ilmu ya wis donga-dinonga ya kita semoga sisa usia kita ini kita tetap semangat ngaji ya, kita diberikan ilmu yang manfaat. Tidak lain ini untuk muhasabah, untuk memperbaiki kualitas diri kita. Ya. Terus yang ketiga, waktu yang harus kita alokasikan untuk apa? Sa'atun ya ini yamshi ila ikhwanil ladina yukhbiruna bi uyubi nafsi. Nah, ini juga termasuk salah satu upaya kita untuk menjadi lebih baik. Kita itu harus punya komunitas. Sa'atun yamshi ila ikhwan ya. Waktu untuk berjalan menuju saudara atau menuju teman. Bukan hanya teman, bukan sekedar kenal teman, tapi alladzina yukhbiruna bi uyubi nafsi. Teman yang bisa membuka kesadaran akan kekurangan dirimu. Jadi intinya ya kita mencari komunitas yang ketika kita masuk di komunitas itu kita bisa sadar akan kekurangan diri kita. Bukan komunitas yang menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita rumangsa luwih apik tinimbangane liyane, menjadikan kita merasa komunitas kita adalah komunitas terbaik, bukan, tapi justru komunitas yang menjadikan kita ini merasa kurang, merasa tawadhu, merasa sadar akan kekurangan. Ini komunitas yang kita cari, komunitas yang menjadikan kita semakin tahu akan kekurangan kita. Bukan malah komunitas yang menjadikan kita merasa lebih baik daripada orang lain, malah jadi komunitas yang sombong, komunitas yang angkuh, komunitas yang merasa superior. Ya kita kumpulan kita ya wis, supaya kita bertambah sadar akan kekurangan kita. Sehingga kita kan diperintahkan untuk kumpulono wong kang soleh, kumpul sama orang-orang baik. Kalau kita kumpul sama orang-orang baik, kita kumpul sama orang-orang yang ahli ibadah. Loh, kita kan tahu kekurangan kita. Kita yang mungkin belum istiqomah salat tahajud, salat duha. Kita kumpul ambek kanca sing istiqomah salat tahajud, salat duha saja kan kita langsung sadar. Ya Allah, kancaku rek cek istiqomah cek sregep awak iki kurang berarti ya. Lah, dengan kita melihat teman kita saja yang lebih baik, kita sudah sadar akan kekurangan kita. Ya contoh seperti kita pas kumpul sama guru-guru kita. Masya Allah, kita rasanya ya Allah guru koyok ngene ya istiqomane, ibadai dan lain sebagainya. Akhirnya kita merasa kurang. Ya. Mereka ini kumpul sholat 5 waktu, kumpul ambek wong gak sholat, ya kita merasa hebat sudah. Ya. Gak sholat sunnah, aku lumayan nih sholat 5 waktu. Ini wanyi gak tahu sholat ini loh. Lah kon delok wanyi.
Lah ndelok sing gak tau salat ya mesti ae kon rumangsa wis api. Coba kumpulono ambek sing wong sing istiqomah tahajud duha qobliyah ba'diyah. Isin awakmu. Nah, itulah makanya kita penting. Ya semoga lah kumpulan kita ini jadi kumpulan yang menyadarkan kita akan kekurangan diri kita. Lu ya, lu termasuk saya sendiri sering lu melihat ya nun sewu yang katakanlah itu jamaah saya. Tapi kita sering ya Allah, ono jamaah kok ngene sregepe. Awak iki ketokane gurune ustate kalah rek ambek iki lho. Kadang-kadang sering semacam itu. Ya enggak apa-apa, kan manusia itu masing-masing punya kelebihan diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan. Ya. Nah, ini nomor 3, bersosial penting tapi bersosial yang menjadikan kita lebih baik, yang menyadarkan kita akan kekurangan kita. Terus yang terakhir, waktu yang harus kita alokasikan, inilah Islam, inilah indahnya Islam. Sa'atun yukhalli baina nafsihi waladzatil halal. Kita itu lo boleh senang-senang, kita itu lo boleh menikmati kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan hidup asalkan yang halal. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Yang namanya orang itu harus ada, ya. Kita misalnya sebagai kepala rumah tangga, yo do anak bojo dijak wiritan, toh waduh yo. Ayo ibadah, urip iku kayak ibadah. Tangi turu langsung wiritan. Salat sunnah, maca Quran. Ganok rekreasine blas yo. Yo stres suwe-suwe ya ini ya. Ndak boleh lagi gitu, ndak boleh, iya kan? Rasulullah sendiri kan juga kan ada, kan dengar pernah cerita ya, ceritanya Rasulullah mendengar sahabat aku kepingin apa sholat tok, aku pin poso tok, aku pin. Rasulullah tambah tak seneng, gak wis aku lho nabi rek, aku ya sholat, aku ya poso, aku ya kawin, aku ya seneng-seneng mbek bojoku. Ndak apa-apa, rekreasi itu malah penting. Cuma cok rekreasi tok ibadahne titik ya. Ya jangan ya. Ya, kita rekreasi itu penting. Sekali-kali keluarga tidak melaku-melaku ya, rekreasi. Dik, kita rekreasi. Nanti luar negeri. Nah, alun-alun di sini. Tuku tahu petis ini. Lu gak apa-apa rekreasi kan ya. Yang penting kan kita punya niatan untuk menyenangkan keluarga ya. Semoga waktu atau sisa usia kita ini benar-benar bisa kita manfaatkan ya, untuk ibadah, untuk muhasabah, untuk berkomunitas dalam kebaikan, berjamaah, bergaul dalam kebaikan, dan sekaligus semoga kita juga bisa menikmati ya keanugerah-anugerah Allah di dunia ini dengan kenikmatan-kenikmatan yang halal. Insya Allah kalau itu selalu kita jaga ya, waktu-waktu kita menit kita kelola dengan sebaik-baiknya, maka waktu kita atau umur kita menjadi umur yang barokah, umur yang bukan saja bermanfaat untuk kehidupan dunia kita, tapi juga bermanfaat untuk akhirat kita. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.